Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang pengedar sabu-sabu ditangkap polisi di Salido, pesisir selatan, saat akan pulang ke kampungnya di Suranti. 10 bulan lamanya, laporan kasus ke Polda Sumbar tak jelas juntrungannya. Murid sekolah dasar di Pariaman diajarkan cara merangkai carano. Seorang pemuda, warga Kecamatan Sutra, ditangkap polisi pada Rabu malam saat membawa sabu-sabu dari Padang. Rencananya barang haram itu akan diedarkannya di Kecamatan Sutra. Berdasarkan informasi yang diterima polisi, bahwa tersangka akan pulang dari Padang menuju Suranti menggunakan mobil travel. Saat mobil yang ditumpanginya tiba di Sago Salido, polisi langsung menghentikan dan mencari tersangka. Polisi yang telah mengetahui identitasnya langsung mencokok Jihan yang duduk di depan di sebelah sopir. Sedangkan sabu-sabu miliknya hanya disimpan di tas kresek. Sabu-sabu itu dibungkus dengan plastik kecil dan disimpan dalam kotak rokok. Pemuda pengangguran ini sengaja membawa sabu-sabunya dalam kantong kresek agar tak mencurigakan. Jihan juga ingin membuat sesuatu yang berbeda. Pasalnya, pengedar lain selalu menyimpan sabu-sabu di tempat yang tersembunyi. Rencananya, jika terjaring razia, polisi tak akan curiga karena penumpang biasanya membawa kantong kresek yang berisi makanan dan air minum. Namun rencana Jihan berantakan karena dia ditangkap polisi dari Satres Narkoba Polres Pesisir Selatan. Polisi menyita 5 paket besar dan 1 paket kecil sabu-sabu. Personel Satres Narkoba Polres Pesisir Selatan berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 orang pelaku atas nama Jihan Faira, panggilan Jihan alias Balang. Dari tangan tersangka berhasil diamankan 5 paket narkotika jenis sabu dan 1 paket kecil narkotika. Tersangka ditangkap di Simpang Laut Uke, Nagiran Sago Salido, Kecamatan Pajore, Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana bersangkutan hendak membawa narkotika tersebut dari Padang ke Suranti. Hasil pemeriksaan terungkap, sabu-sabu itu didapatkannya di Padang dan akan dijual di Kecamatan Sutra. Saat ini Jihan masih diperiksa secara intensif di Mapores Pesisir Selatan. Polisi masih mencari bandar besar yang memasok sabu-sabu itu kepada Jihan. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Seorang warga Padang, Budiman Datuk Bandaro Rajo, mendatangi Mapolda Sumatera Barat hari Rabu. Dia hendak menanyakan ke penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum perkembangan laporannya yang telah berjalan 10 bulan hingga kini tak jelas nasibnya. Dalam laporannya pada 26 September lalu, seorang pengusaha tambang batubara memalsukan data hasil RUPS dan memasukkan hasil RUPS yang dipalsukan itu ke akta notaris. Dalam RUPS itu, sang pengusaha tambang batubara memasukkan nama komisaris utama yang sudah meninggal dunia sebagai komisaris. Menurut Budiman, hal itu dilakukan agar pengusaha tambang yang menjabat sebagai direktur utama akan mengambil kebijakan sesuka hati karena komisarisnya telah meninggal dunia. Budiman sendiri adalah pemegang saham di perusahaan penambangan batu bara yang berlokasi di Lahat, Sumatera Selatan. Keinginan saya itu diproses secara adil, secara fair, supaya bagaimana mereka dulu Polda ini memproses saya ketika saya jadi tersangka, bahkan langsung ditahan ketika jadi tersangka, walaupun di pengadilan nanti dibebaskan gitu kan. Tapi data-data saya merasa tidak cukup, langsung saya ditahan. Tetapi sekarang kenyataannya data yang saya sudah lengkap,
ini belum diproses. Itu yang saya tanyakan. Dulu Andre Saiful yang melaporkan. Sekarang saya laporkan dia pemalsuan data palsu di akta. Jadi Penyidik di Treskrimum Polda Sumbar menyatakan pihaknya telah selesai memproses laporan Budiman itu dan tinggal menggelar rapat untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana yang dilakukan oleh pengusaha tambang yang dilaporkan Budiman. Lambatnya penanganan kasus itu karena polisi terkendala dalam pemanggilan saksi-saksi yang tidak datang ketika dipanggil untuk dimintai keterangan karena berdomisili di luar kota dan luar provinsi. Ya, kami juga perlu membuktikan laporan tersebut apakah ada pidana apa tidak. Terkait dengan perkara pokoknya yaitu 263 terkait dengan akte. Seperti itu. sudah adakah saksi-saksi yang diminta keterangan? Sudah, kami sudah periksa semua pihak-pihak terkait, termasuk ada tambahan dari ahli. Andre Saiful sudah diminta klarifikasi juga, Pak? Sudah semuanya, sudah kita periksa semuanya. Budiman menuntut perlakuan keadilan dari Polda Sumbar. Ketika tahun lalu dia dilaporkan ke polisi dalam kasus pemalsuan surat, penyidik langsung menetapkan Budiman sebagai tersangka dan menahannya. Namun ketika dirinya melapor balik dalam kasus pemalsuan data akta RUPS, laporannya terkatung-katung, tak jelas juntrungannya selama 10 bulan. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Juri, sudah siap dipanggil, Kang? Untuk melestarikan budaya Minangkabau, murid sekolah dasar di Pariaman belajar cara merangkai carano. Untuk mengetahui apakah mereka bisa dan memahaminya, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau mengujinya dalam sebuah lomba. Agar tak hilang dimakan zaman, tradisi di ranah Minang diajarkan kepada murid sekolah dasar di Pariaman. Keahlian mereka merangkai isi carano itu dilombakan dalam lomba merangkai carano yang merupakan rangkaian dari Pesta Budaya Tabui. Carano merupakan sebuah wadah yang berisikan tembakau, gambir, pinang, kapur sirih, serta daun sirih. Barang-barang ini dilengkapi dengan arai pinang sebagai pagar carano. Carano ini kerap digunakan dalam kegiatan menanti tamu penting dan tamu adat. Para murid yang telah belajar di sekolahnya memperlihatkan kemampuan mereka dalam merangkai carano yang benar, sesuai ketentuan adat yang ada di ranah Minang. Tidak hanya murid putri, yang putra pun ikut berpartisipasi dalam lomba ini. Pasalnya, semua anak nagari di Pariaman harus tahu cara merangkai dan menempatkan isi carano, agar pengetahuan tradisi adat tidak tergerus oleh teknologi. Lomba ini tak hanya menilai kecepatan merangkai dan keindahannya saja, tapi pelaksana justru menempatkan adab sebagai nilai utama yang mencakup kesopanan dan etika. Sopan santun tidak lepas daripada nilai yaitu sesuai dengan yaitu adat Minang. Minang mengutamakan yaitu karakter anak, kesopanan anak dalam melaksanakan lomba itu, kemudian bagaimana dia cara memegang carano, bagaimana dia menatiang carano itu. Lekam Pariaman sebagai penggagas kegiatan lomba ini berharap generasi yang akan datang tak melupakan adat istiadat Minangkabau. Mudah-mudahan nanti dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan pada setiap tahun ini, mudah-mudahan seluruh anak-anak didik kita, khususnya anak-anak sekolah dasar, betul-betul paham, tahu akan budaya-budaya kita. Sejatinya, daerah lain di Sumatera Barat meniru langkah yang dilakukan oleh Lekam Pariaman ini, karena pengetahuan tentang adat harus diajarkan sejak dini. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. PSU telah berakhir dan berjalan lancar di Bukit Tinggi. Hanya saja, pemungutan suara ulang untuk memilih anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat itu hanya diikuti oleh hampir 25.000 pemilih, atau hanya sekitar 25%
dari daftar pemilih tetap yang berjumlah hampir 100.000 orang. Dalam rapat pleno terbuka yang digelar Komisi Pemilihan Umum Bukit Tinggi untuk menetapkan hasil perolehan suara dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada Selasa siang, menetapkan 5 besar perolehan suara terbanyak. Mereka adalah Jelita Donald yang meraup hampir 7.000 suara. Disusul oleh Muslim Yatim dengan perolehan suara 5.100. Sedangkan Irman Gusman berhasil meraup 3.300 suara. Abdul Aziz kurang dari 2.500 dan Serin Iraloza Tasya yang memperoleh 2.100 suara. Kita akan melihat ada beberapa poin temuan di lapangan terhadap kesalahan-kesalahan dalam misalnya penulisan angka di C-hasil dan C-salinan. Kemudian juga beberapa yang lain, misalnya ada pemungutan suara yang terlambat dimulai. Jika dibandingkan dengan pemilu Februari lalu, hasil ini cukup mengejutkan karena Irman Gusman yang mengakui dirinya pernah divonis dalam kasus korupsi justru berhasil memperoleh suara terbanyak ketiga. Hasil rekapitulasi ini merupakan rekapitulasi berjenjang yang dilakukan dari TPS, kecamatan, hingga KPU Bukit Tinggi. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.